Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, kembali lagi dengan kami. Saya Rizky Atmawijaya. Saya Jovian Sinaga. Sekarang kita ada di Apa nih? Toxic. tongkrongan asik nih. Cita-cita menggosip. Asik. Jadi kali ini kita ada tamu spesial bang. Yoi, siapa tuh? Ada Bapak Peri Sinaga. Kita kedatangan Bapak Peri. Ini tertua di Batam. Pak Peri ini udah berpuluh-puluh tahun di Batam ini. Berpuluh-puluh tahun. Sebelum Batam ini ada. Udah di sini Pak Peri di mana? Enggak lah. Tapi kita bakal cerita nih bang. Ya. Pengalaman Pak Peri. Karena Pak Peri ini banyak pengalaman. Banyak pengalamannya. Ya, kita lihat dari umurnya kan. Iya. Semakin tua dia semakin banyak pengalaman. Mau pengalaman mistis, pengalaman kerja, cewek pun ada bang. Ini dia Bapak Peri. Jeng. Asik. Kita nongkrong biasa ya, namanya toksik ya kan. Jadi pakai celana pendek, ini pakai sarung. Apa kenapa nggak ini nggak sih? Nah, terus Nanti saya pakai werpa aja Pak ya. jadi Pak Peri, apa kasus Anda? Oke sis. Jadi Bapak sebenarnya asli mana nih? Ya kalau saya sih dari aslinya, kalau aslinya itu dari Aceh, tetapi Acehnya itu juga ada dibagi lagi ya, ada Aceh Timur, Aceh Utara, ya banyak lagi macam-macam Acehnya. Cuman saya domisilinya di Aceh Tenggara, tetapi khususnya untuk daerah Gayo Lues. Daerah Gayo Lues itu mempunyai ciri kayak keseniannya itu saman untuk yang laki, tari saman, maupun untuk yang perempuan itu tari binas namanya itu. Itu khusus untuk perempuan. Tetapi di dalam segi kenapa ada timbulnya itu saman itu, sebenarnya saman itu dulunya itu diperuntukkan kalau misalnya ada adat istiadat gitu ya, untuk masalah berbalas pantun lah gitu. Oh, kayak di Betawi ya. Berbalas Santai. pantun. Jadi misalnya dari kampung sana berkunjung ke tempat yang ada istilahnya ada hajatnya. Jadi kita berbalas pantun di situ gitu. Ya, itu bagus sih, nggak kayak di Jakarta sekarang. Jakarta sekarang dia berbalas batu deh. Tahu kan? Tapi panjang juga ya. Iya. Asal dari mana? Kapek juga ketari-tarian gitu. Cuman berarti Acehnya itu kemarin yang kena tsunami enggak ya? Enggak, kalau Aceh yang kena tsunami itu dari pesisir sana di Lok Sumawe. Jauh tempat Pak Peri ya? Kira-kira ya sekitar ya setengah harian juga lah. Ada setengah hari perjalanan. Ujung-ujung enggak Pak? Paling ujung kalau dari Sumatera Utara itu kita belok lagi paling ujung dia itu. Kalau saya di dataran tinggi, kalau yang itu di Dataran rendah. dataran kepulauan dekat laut gitu. Oh iya. Jadi Aceh kok bisa ke Batam Pak? Jalurnya tuh gimana? Memang dekat sih. Jalur Gaza Pak. Wah, kalau itu Ada apa dengan Batam yang dilihat Bapak sebagai warga Aceh kan? Apa yang dilihat? Apakah diajak orang ke Batam? kalau itu memang saya dulunya ke Aceh itu kan dari Aceh kuliah dulu ke Jakarta kan, ambil kuliah di sana. Setelah selesai baru melamar kerjaan, mendapat kerjaan memang dari Jakarta dulu. Tetapi setelah dari Jakarta saya ditempatkan ke Batam sini. Setelah dari sekian banyak pekerjaan di mana-mana, saya terakhirnya
ditempatkan di Batam gitu. Dikarenakan dulunya orang tua saya biasa ada pisah kan. Jadi orang tua yang laki ada di Aceh. mana, di Aceh, sedangkan orang tua perempuan saya belum tahu dulunya bahwa ada di Tanjung Pinang. Nah, setelah saya saya di Batam bekerja, saya baru mendapatkan informasi bahwa orang tua saya itu ada di Tanjung Pinang. Makanya saya mencari sampai ke Tanjung Pinang gitu. Akhirnya jumpalah sama orang tua. Berarti ini terpisahkan. Ya, Pas sudah mau bekerja baru Dipertemukan. bertemukan lagi. takdir dong ini ya. Iya. Takdir ya. Hebat juga. Ini jadi cerita sedih nih ya. Wah, Enggak ya? enggak ya? Iya, dia bisa kebetulan kita ditempatkan di Batam. Pas orang tua di Tanjung Pinang sama-sama Kepri gitu. Nah, Masih dekat deh. jadi Itu situlah tahun berapa itu, Pak? jumpa jodohnya ketemu lagi kan. Itu sama pula orang jodoh? tua. Nah, sama orang tua jadi jumpa di situ gitu. Tahun berapa tuh, Pak? Aduh, saya kurang hafal juga Oh, tuh, iya sih. kira-kira masih 2000-an lah, 2000 ke atas lah. 2000. Nah, 2002 apa 2002 lah itu. Dua, masa. berarti Japian masih TK gitu. Belum. Belum sekolah. Belum sekolah. Masih kencing-kecilan udah. 5 tahun masih. Oh, Belum 5 sekolah. Masih nete Terus Bapak Peri ini terkenal juga berpengalaman di dunia kerja blasting painting. Oh, ya pastilah. Itulah kerjaannya blasting painting. Itu kok bisa? Dari awal memang udah blasting painting atau gimana? Ya dari ininya tadi ya, Yang dari jauh-jauh Pak, ini ya. dari perjalanan tadi setelah dari Jakarta tadi melamar pekerjaan, memang kebenaran saya dapatnya di PT yang berbasis blasting painting. Jadi untuk ininya ya terikut terus sampai sekarang. Dari proyeknya ya dilempar dari pertamanya di Merak, dari Merak pindah ke Tangerang, proyeknya selesai pindah lagi, masuk lagi ke daerah mana itu Berarti udah Sulawesi. wow, berarti bukan cuma Batam aja, Pak ya? Sudah ya lumayan jauh Jauh untuk mainnya. Tapi mentoknya ke Batam. Nah, terakhirnya karena dibilang orang sebenarnya saya dulunya sudah kembali lagi ke Jakarta lagi, tapi karena istilah kata orang itu kalau sudah minum air Batam, jadi tidak mau harus balik lagi ke sini. Itulah Betul kata saya di bisnisnya episode itu. pertama, guys. Jadi itu Lagi ya? balik lagi kemari. Bahaya Batam. Ngeri peletnya Batam. Mungkin ada bisikan-bisikan dia, ayo ke Batam. Tak ada lah, mungkin karena tradisi apa gimana gitu. Soalnya dia tadi bisikin, ayo ke Batam, ayo ke Batam. Nah, bawa apa? Bawa nosel. Jadi Pak Peri ini udah berpuluh-puluh tahun blasting painting ya? Kalau untuk pengalaman ya sama-sama masih belajar juga, ya kan gitu. Setiap orang namanya hidup itu nggak ada yang pintar kan, berarti harus belajar terus semuanya. Belajar terus. Itu kata-kata Mutiara. Sama-sama kita belajar kan gitu. Jadi apa suka dan dukanya kerja selama berpuluh tahun di blasting painting? Ya kalau sukanya sih untuk masalah ininya ya banyak teman aja, ya kan, banyak relasi. teman, banyak relasi, ya. Tapi jangan sampai kita terbawa arus. Wah, dimaksudnya gimana terbawa arus ini? Hanya Karena posisi yang di Batam ini banyak digadang-gadangkan orang itu asumsikan orang itu untuk dunia proyek itu cukup banyak ya untuk penjabarannya gitu kan, banyak godaannya. Godaannya.
Aku bukan belum tergoda-goda. Belum ada uangnya. Betul. Oh, bapak berarti godaan duniawi lah. Nah, kita harus tangkal lah itu. Kalau itu dukanya Ya dukanya ya Jarang ketemu sama keluarga tidak mungkin pernah ya? ikut permanen. Enggak permanen ya. Pindah sana pindah sini terus gitu kan. Iya. Iya juga karena selesai project ganti gitu Ganti ya. lagi gitu. Iya. Tapi ada juga kata bos itu, project pergi, datang dan pergi, pekerja tetap abadi. Welcome to the jungle. Kata bos Franky. Ngerti juga sih. Project datang dan pergi, pekerja tetap abadi. Tapi nggak ada yang permanen. Yaudah. Welcome to the jungle katanya. Jadi Pak Ferry ini selain pengalaman blasting painting juga ada juga pengalaman ini Pak, Apanya? mistis nih. Mistisnya ya. Oh, kalau itu gimana saya bilangnya? Untuk dari dulunya saya tidak ada untuk Dari dulu ke arah sana itu tidak ada. Nah, tapi mungkin setahunya saya itu pas terakhir inilah tahun-tahun saya sudah agak berumur ini. Waktu itu orang rumah saya sakit, ya sakit. Jadi dikarenakan kebutuhan juga cukup pelik juga ya mengenai masalah kebutuhan rumah tangga, keuangan. Jadi mau nggak mau saya istilahnya saya urut gitu kan. Jadi kok sakitnya itu kok reda gitu. Baik itu anak saya juga sakit gigi, saya ya alhamdulillah lah ya, kita minta sama Yang Maha Kuasa, karena kita diberikan sedikit kelebihan ya untuk membantu gitu. Misalnya kayak kemarin itu saya bisa membantu orang lebih banyak. Ada yang sakit gigi, bisa saya alhamdulillah bisa mendapat bantuan dari Yang Maha Kuasa juga ya kan, untuk menyembuhkan. Jadi alhamdulillah lah saya bisa kayak badan sakit apa gimana kan, jadi bisalah saya ini kan gitu, saya bantu untuk sembuhkan gitu. Tapi itu pun memang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi sadarnya itu setelah mengurut orang rumah gitu Pak ya? Ya, mempunyai suatu kelebihan, dan ditambah lagi ada kawan di tetangga juga kayak gitu juga, udah berapa hari kepalanya sakit, nggak sembuh. Dia datang ke saya bilang ya kalau saya sifatnya gini, kalau orang itu yang kita tanganin itu udah ikhlas membuat kita memberikan maksudnya itu biar supaya sembuh, itu lebih cepat gitu. Tapi kalau orang yang tidak percaya dengan kemampuan seseorang itu tidak akan sembuh gitu. Berarti kembali lagi sama percaya tidak percaya. Ya gitu. Berarti untuk kalian yang sakit kepala datang ke tetangga kalian, iya. tanya dulu tetangga kalian. Aku percaya gitu. Jadi setelah itu sadar lah kan, mau dibakar dulu di situ. Sponsor dulu. Oh iya, jangan nih. Rokok Batam. Hamil. Ilegal ini. Jangan itu sponsor itu. Kena nanti. Ilegal ini. Ini legal ya rupanya. Nah, jadi saya iklanin aja. Mancis. Yoi. Akhirnya sadar lah Pak Ferry kan. Oh saya punya ini. Terus ada Bapak gali nggak, kok bisa ada gitu? Nggak ada. Saya hanya mengalir aja gitu. Untuk mengalir aja. Hanya untuk membantu orang-orang yang istilahnya bisa saya bantu, ya saya lakukan bantu gitu. Kalau
Ya sepengetahuan saya kalau yang namanya yang aneh-aneh saya juga tidak berani. Maksudnya aneh-aneh. Tidak berani, misalnya kayak ada terus terang saya sendiri bilang di sini, saya juga sangat takut gitu, tidak pede. Saya sangat takut dengan hal-hal yang gaib-gaib gitu. Aku juga. Sama ini takut Pak Ferry. Saya takut sama yang gaib-gaib. Nah, jadi ya mengalir aja gitu. Kalau yang bisa saya tanganin ya saya tanganin gitu. Tapi kalau yang namanya sudah kayak berbenturan sama magic yang lebih besar ya, saya akan tidak berani saya bermain ke situ. Tapi berarti kasus paling besar belum ada Pak ya? Masih sebatas kayak sakit di badan Iya, sakit-sakit aja, sakit-sakit ringan lah istilahnya. Lagu-lagu ilmu gitu. Oh, itu. Ada Dharma ya. Aduh. Jadi ini apa? Pesan Pak Ferry buat ini sobat-sobat kita yang lagi nonton, kalau mau merantau ke Batam, apa yang dipersiapkan? Entah mentalnya kah, jiwanya kah? Soalnya Batam ini kan tahu sendiri kan, susah juga nyari kerja. Ya, jadi untuk kawan-kawan semuanya, khususnya orang-orang dunia proyek yang di blasting painting, ya kita jangan istilahnya melihat sekarang ini kita mendapatkan uang banyak langsung kita berpoya-poya. Jadi kita harus menabung biarpun sedikit, kita harus menabung, ya kita tabung. Nah, jangan sampai kita nantinya suatu saat kita sudah ekonominya melemah, kita sudah tidak punya simpanan apa-apa. Apalagi yang namanya istilahnya kata orang itu dunia malam, itu jangan sampai Itu dihindarilah, kita hindarilah itu. Karena sekarang ini juga ya sama-sama kita tahu, sekarang kita kena daripada penyakit COVID ini ya kan, pandemi COVID ini. Jadi di rumah kita sayangilah orang rumah kita gitu, kita sayangin, jangan sampai gara-gara kita bawa dari luar, kita masuk ke rumah, orang rumah atau anak istri yang kita kena juga gitu. Nah, Oke. Nah, ada lagi nggak? Atau ada mau ini? Jadi Pak Ferry ini dari Aceh ke Batam, tapi dari Jakarta dulu. Terus dapat kerjaan. Transit. Dia transit ke Jakarta. Cuma transit doang. Terus ya takdir membawa ke Batam ya Bang ya? Iya. Takdir membawa ke Batam, dipertemukan sama orang tua. ketemu sama orang tua, terus dapatkan ilmu juga di Ketuan Reo ini. Ilmu penyembuh. Jadi ya macam-macam dari Batam ini memang. Iya. Heterogen ya. Apaan? Dari macam-macam ya. Heterogen itu untuk las itu. Jadi ya untuk kalian juga yang mau ke Batam, banyak ini pasti banyak sanak saudara kalian kan. Pasti jumpa aja gitu. Kalau ada orang Aceh nonton, Pak Ferry hubungi Pak Ferry. Dia di Batam. Di Batam. Apa tahu dia nganggur kan? Yuk. Tempat lanjut. Istilah satu kampung itu masih berlaku. Ingat itu. Apalagi orang dalam. Orang dalam, kita satu kampung gitu. Kalau enggak diterima juga mau Ferry, pecat dari komunitas orang Aceh. Tidak diakui lagi sebagai warga Aceh. Ya kan? Tapi Aceh itu dulu Pak, terkenal ada ininya. Barang haram itu apa? Oh, enggak ada. Ganjil. Ada. Nggak ada itu ya. Di daerah Bapak itu nggak ada kayak tumbuh bebas gitu, nggak ada. Enggak ada lah, itu orang-orang Cari aman. yang ini aja. Tarik aman. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe guys. Subscribe itu yang penting. Oke Pak Ferry, Oke apa? lah. Di Ya. subscribe. Subscribe. Terima kasih Pak Ferry sudah datang ke channel kami ini. Toxic nih. Toxic, Oke, terima kasih. tongkrongan asik. Walaupun ya kami asik-asik kan aja.
Jadi kita saksikan aja nanti keseruan-keseruan di episode-episode selanjutnya. Masih di Toksis, tongkrongan asik. Dengan saya Rizky Atmawijaya. Jafin Jinaga dengan tamu spesial kita. Ferry. Oh, Ferry ya? Ferry, Bapak Ferry. Ferry Jipriandi. Agak lupa follow Instagram gue semua. Enggak ya? Oke lah, Bang. Oke, Bye bye. see you next time. Dah. Udah.